Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aquarius, langsung saja ini dia. Oke, kemudian ini berikutnya ada di sini, kemudian ada ini, dan berikutnya ada ini. Yup, berikutnya ada di sini, ada di sini. Kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Ya. Jadi kalau Mari lihat gini ya, nampaknya si pasangan kamu ini tuh Aquarius, dia merasa bahwa dia harus lebih ini lagi ya, harus lebih bijaksana lagi lah untuk menghadapi kamu gitu ya. Jadi kayak dia merasa kamu sedang butuh waktu untuk dirinya kamu sendiri gitu, untuk menikmati hidupnya kamu, untuk menikmati aktivitas kamu, uangnya kamu, menikmati apapun itu yang sedang kamu alami di saat sekarang hingga tanggal 21 bulan November gitu loh. Jadi kayak dia ngerasa bahwa kamu sedang tidak mau diganggu gitu ya. Kamu sedang kayak menyuruh dia untuk jauh-jauh dulu lah dari dirimu. Itu asumsinya dia. Dan memang Mari lihat sih ada benernya juga ya. Kayaknya kamu mau terkonsentrasi dulu kepada dirinya kamu sendiri. Dan di sini beberapa di antara Aquarius kamu udah belak-belakan ya ngomong sama si dia gitu ya, bahwa kamu butuh tanda petik me time gitu loh. Mungkin kamu bilang kita jeda dulu ya, kita enceng dulu ya gitu. Aku harus fokus dulu ya pada hal ini dan itu gitu ya. Jadi mungkin aku tuh nggak bisa nge-sharing dirinya aku ini tuh kepada kamu sebanyak sebagaimana biasanya aku hadir dalam hidupnya kamu. Nah, di situ kamu ya. Jadi kayak kamu lagi pengen beberapa ini mungkin bukan space yang kamu butuhkan dari dia. Tapi kayak aku untuk diriku sendiri dulu ya. Kamu tidak meminta berpisah dari dia, jeda dari dia. Kamu tidak menyuruh dia untuk pergi. Tapi kamu bilang aku mau terkonsentrasi dulu pada dirinya aku sendiri. Atau itulah kesan yang kamu hadirkan di hadapan si dia. Dan kesannya pesan yang kamu lemparkan melalui tindakannya kamu ditangkap dengan baik sama si pasangannya kamu ini gitu loh. Jadi untuk saat sekarang kamu tidak mau membagi dulu atensinya kamu kepada siapapun, termasuk kepada dia gitu ya. Kamu tidak boleh dituntut untuk membagi atau mengarahkan fokusnya kamu, atensinya kamu kepada dia gitu. Semua yang kamu miliki, waktu, tenaga, uang, pikiran, perasaan, itu tuh mau kamu pakai dulu untuk dirinya kamu sendiri. Itu ya. Dan apa yang dilakukan oleh pasanganmu, oh dia ya udahlah gitu. Ya udahlah, dia pahamlah di sana. Di sana, dia mengerti di sana. Walau sesungguhnya dia ada juga ini merasa kecewanya ya. Kenapa sih harus begitu kamunya? Gitu loh. Kayak dia bisa aja memang melihat bahwa oh ya memang kamu butuh hal seperti ini. Tapi seolah-olah seperti dia merasa dia sedang diacuhkan, diabaikan, dicampakkan oleh kamu. Oh, ada jadinya begitu kelanjutannya. Jadi kayak dia bawaannya lebih sensitif lah. Gitu ya. Ya kalau kamu mau sibuk dengan dirinya kamu sendiri, ya nggak apa-apa.
Tapi jangan terlalu sibuk banget. Berikanlah sedikit tenaganya kamu, waktunya kamu, atensinya kamu kepada aku gitu. Jangan sama sekali tidak. Gitu ya. Apalagi nanti dengan hal seperti demikian, kamu tuh kelihatan happy. Kamu kelihatan itu tuh seneng gitu loh. Jadi dia menangkap bahwa oh ternyata kamu itu tuh udah bosen ya sama aku. Kamu udah muak ya sama aku. Gitu. Oh kamu ini tuh jadi kelihatan kayak egois di matanya dia. Gitu ya. Oh ternyata kamu itu tuh lebih mementingkan kesenangannya kamu sendiri daripada hubungan kita. Bisa nanti banyak itu nanti pemikiran-pemikirannya dia yang akhirnya membuat dia sedih sendiri. Membuat dia kecewa sendiri. Gitu. Ya kok kayaknya jadi kayak semacam tidak berarti juga ya. Ketika dia melihat kamu, wah kamu memakai sumber dayanya kamu hanya untuk dirinya kamu sendiri. Jadi dia bisa cemburu tuh. Kamu kok jadi makin kayak gitu ya. Gitu. Karena nanti hatinya kamu memang bahagia. Gitu loh. Wah kamu kelihatan berseri-seri. Kamu kelihatan punya kebanggaan tersendiri. Kamu kelihatan ya kelihatan pokoknya beda ya daripada kamu selama ini di matanya dia. Gitu. Dan dia sebenarnya cemburu kamu dengan seperti itu modelnya. Itulah. Dan ya kecil hati juga ada di sana ya. Kecil hati. Gitu loh. Kok kamu gak mau sharing sih bahagianya kamu sama aku? Kayak kelihatan kamu asik menikmati sendiri. Ajak aku dong, gitu ya. Beberapa mungkin kayak ngerasa bahwa apa nanti yang kamu sedang alami ya, sedang kamu jalani, sedang kamu rasakan. Beberapa kayak ngerasa bahwa itu ada juga kontribusinya dia. Yang ianya dia berkontribusi tapi dia nggak kecicipan. Dia nggak kebagian gitu loh. Nah di sana. Seolah-olah seperti semuanya hanya untuk kamu saja hasilnya. Gitu. Ya. Maka nanti kalau misalnya kamu tidak chatting dia, boleh tuh 14 hingga 21 dia juga nggak akan chatting kamu. Tapi ketika dia nggak chatting kamu, mau dia sana tetap berharap ya bahwa kamu akan merasa kehilangan dia. Gitu lah. Dia bisa pasif total ya secara tindakan untuk nge-reach out kamu. Gitu. Namun kamu juga harus tahu bahwa ketika dia melakukan hal yang demikian, ya hatinya dia juga enggak senang sih. Pikirannya juga enggak tenang sih. Gitu ya. Tapi ya dia merasa dia kok kayaknya tidak berdaya ya untuk merubah keadaan. Di situ. Kok kayaknya seperti pengemis ya. Seperti orang yang kelihatan banget dia cemburu sama apa yang kamu alami, apa yang kamu jalani gitu ya. Jadi dia nggak mau merendahkan harga dirinya dia. Kalau dia nyempil terus ke kamu. Gitu. Lah kamu aja lagi nggak peduli kok sama aku, terus ngapain aku datang-datang ke kamu? Nanti kamu bilang pula aku caper gitu. Nggak mau lah aku. Ya, di sana dia. Oh kamu kan udah ngomong, kamu mau minta waktu dulu untuk dirinya kamu sendiri. Masa iya sih aku bilang tidak, aku bilang jangan. Nanti aku kayak dirasa seperti orang yang kebucinan sama kamu. Nah, gitu dianya ngomong-ngomong sendiri ya. Self dialog dia gitu. Self talk dia. Gitu ya. Nah. Tapi ya dia berharap lah bahwa apa yang kamu nikmati itu tuh jangan lama-lama. Soalnya nanti kalau lama-lama dia boleh merasa dia semakin tidak berarti bagi kamu. Nah, dengan menangkap ya punya pemikiran berasumsi bahwa dia tidak berarti bagi kamu, itu kan bikin dia sedih gitu.
ya. Karena semua manusia itu kan nature-nya kayak pengen ya dianggap penting, dianggap berharga, berarti bagi orang lain kan di sana. Kalau kemudian kamu bisa menjalani hidupnya kamu baik-baik saja tanpa dia, berarti itu kan sama dengan dia ya tidak berharga, tidak berarti tadi bagi kamu gitu loh. Nah, di situ ya. Jadi dia mau segeralah itu tuh apapun yang membuat kamu merasa bahagia, segera selesai euforianya, segera berlalu dan kemudian kamu kangen sama dia. Gitu ya. Kamu merasa kehilangan dia gitu. Sehingga kamu kayak balik lagi nih memfokuskan dirinya kamu, hidupnya kamu kepada dia gitu ya. Di sana itu loh. Jadi ya tentu ini tidak nyaman ya pasangannya kamu nanti, tidak nyaman dia walaupun hanya rentang 14 hingga 21 ya, berapa hari itu, cuma 7 hari doang ya. Tapi dalam 7 hari itu tuh bisa-bisa dia kemerungsung itu di sana, kemerungsung dia. Berusaha dia tidak peduli sama kamu. Tapi semakin dia berusaha untuk tidak peduli ya, maksudnya ya udahlah biarin aja lah kamu di sana gitu ya. Tapi dia bisa semakin kepikiran tentang kamu, gitu loh. Dia melihat terlalu ekstrim sikapnya kamu yang seperti itu. Masa kamu lebih milih pekerjaannya kamu? Memangnya pekerjaannya kamu itu tuh bisa memberikan kehangatan, kelembutan, kasih sayang seperti apa yang aku lakukan? Gitu. Masa iya sih aku kalah dengan pekerjaannya kamu gitu ya. Nah di sana. Atau mungkin ada uang yang kamu dapatkan, uang ekstra kali ya. Uang ekstra atau uang hasil dari kerja upayanya kamu, hasil dari bisnis kah, bonus kah atau apakah gitu. Kamu bilang aku mau pakai dulu ya untuk dirinya aku gitu ya. Aku mau beli mobil nih, aku mau beli apa ini misalnya gitu ya. Nanti dia yang kayak, loh kok kamu hanya beli untuk kamu aja sih? Kok untuk aku kamu nggak bagi? Nah, di situ dia bisa nih ya. Ini terutama kalau dalam rumah tangga. Itu loh. Ngapain kamu dapat duit banyak tapi kamu beliin jam harga 1,5 miliar. Masa iya sih hanya 100 jutanya aja kamu nggak mau bagi sama aku? Gitu dia tuh nanti. Bisa kecewa dia di sana. Ya terserah lah. Kalau kamu mau main-main gitu ya, maksudnya kalau kamu mau pergi main, kamu mau holiday dulu gitu ya sendirian atau dengan komunitasnya kamu, pokoknya dia nggak ikutan gitu ya. Nah di situ tuh juga, kok bisanya sih kamu jalan tanpa aku gitu loh. Kok malah kamu happy sendiri sih, aku nggak boleh ikut, aku nggak kamu ajak. Nah di sana ya. Jadi kayak ketika kamu mengutamakan dirinya kamu, merasa dianya tersingkir. Itu loh. Ya, pokoknya kok kayaknya dia anggap ya jangan kayak gitu banget kamunya. Ya kalau kamu mau fokus pada apa yang kamu mau rasakan, apa yang mau kamu nikmati, apa yang kamu mau kerjakan, ya boleh. Gitu. Tapi nggak juga dong harus ngabain dia, nggak nge-sharing bahagianya kamu dengan dia. Jadi kayak dia ngerasa kamu seperti sedang memposisikan dirimu layaknya single. Gitu loh. Dia tidak dihitung menjadi pasangannya kamu. Apa nggak sakit hati nih? Apa nggak kecewa nih? Gitu, kecewa dianya. Nah di sana ya. Nah dia bisa deh nih, sebahagia-bahagianya kamu dengan membeli sesuatu itu, dengan melakukan sesuatu itu, ya kebahagiaannya itu tuh nggak bakalan permanen gitu. Hanya dengan aku kebahagiaan yang bisa kamu nikmati secara berkelanjutan. Nah, di situ. Nah, tapi dia punya rencana ini. Nanti kalau kamu sudah membutuhkan dia, ya, atau kamu sudah kembali keep in touch dengan dia, kamu sudah kembali ya, tidak lagi hanya memfokuskan
dirimu kepada dirinya kamu sendiri. Nanti dia bisa gini tuh berencana. Nanti kalau kamu datang, bukannya aku memang menolak ya, tapi nanti aku agak-agak persulit lah kamu gitu. Nanti kalau kamu nelfon aku cuekin aja dah dulu. Gitu-gitu dianya. Nggak usah langsung aku itu tuh merespon kamu. Jadi kalau kamu pun kayak ngajak dia nanti ngobrol gitu ya, dia bisa aja pura-pura budek. Dia bisa aja pura-pura nggak denger gitu. Nanti kalau kamu kayak nunjukin sama dia, oh aku kayak gini loh, aku kayak gitu loh. Nanti dia, oh nah gitu dia. Dia bisa kayak ketus aja. Gitu loh. Jadi nanti boleh nih sikapnya dia agak-agak kurang bersahabat nanti sama kamunya. Memang dia enggak cari perkara. Ah ngapain sih kamu kayak gitu gitu. Dia nggak ngeributin kamu gitu. Tapi walaupun demikian, kamu akan bisa melihat ya bahwa dia sedang mengalami rasa kecut. Pemikirannya dia lagi tidak sepositif itu kepada kamu. Nanti kamu akan bisa lihat itu. Dan nanti kamu bisa berharap bahwa ya dianya maklum dulu lah gitu ya. Dianya mengerti dulu lah. Dianya bisa kayak kontrol diri dulu lah gitu loh. Bahwa memang saat ini tuh kamu sedang memang mau mengutamakan dirinya kamu sendiri. Dianya jangan pakai cara marah-marah, sewot-sewot kayak gitu ya. Tapi nanti walaupun dia sewot gitu ya, walaupun dia agak ketus nanti sama kamu, atau dia bawaannya cemberut, atau dia banyakkan diam nanti sama kamu, sebenarnya kamu bisa juga itu tuh agak-agak tersinggung juga ya, ini apa sih ini orang gitu ya. Tapi kemudian kamu, udahlah, biarin aja lah dia kayak gitu. Jadi kamu kayak nggak mau ngelepasin momen yang kamu anggap membahagiakan kamu ini tuh ya, atau momen ini tidak boleh tercederai dengan bagaimana sikap laku dari si pasangannya kamu. Gitu. Bisa aja nanti dia tiba-tiba memblokir kamu gitu ya. Tapi boleh-boleh kamu yang ketika tahu kamunya diblokir sama dia, kamu yang agak kaget juga. Kok dia ngeblokir ya gitu. Tapi kamu kemudian udahlah biarin aja lah dulu gitu ya. Kamu kembali lagi fokus kepada hidupnya kamu sendiri. Itu loh. Ya. Oh dianya itu tuh kayak kelihatan menjauh gitu ya. Misalnya dia pamit ini contoh aja. Tiba-tibanya dia pamit, dia bilang, aku pergi dulu ya, aku balik aja dulu ke rumah orang tuaku misalnya gitu ya. Aku kunjungin ibu dulu lah. Aku nengok bapak dulu lah di kampung gitu. Nanti kamu sebenarnya kayak bilang, ngapain sih dia kayak gitu? Pakai acara mau pulang segala. Tapi kemudian kamu, ya udahlah nggak apa-apa kalau memang kamu mau pulang gitu kamunya. Nah, tapi ketika kamu kayak ngikutin maunya dia, nah dia nggak seneng lagi tuh. Pokoknya gini lah, dia kayak tidak menganggap bahwa apa yang kamu lakukan ini tuh wajar. Dia memang bisa mengerti kalau kamu lagi butuh me time, lagi butuh prioritasin dirinya kamu, gitu ya. Tapi kan ada bagian dari dirinya manusia ya, yang kok kayaknya ketika orang yang kita sayang, orang kita cinta, fokus kepada diri, ada itu perasaan yang gak enak di dalam diri kita gitu. Nah itu yang sedang dia nanti alami di sana ya. Udah jelas-jelas kalian berpasangan, tapi kayak pikiran kamu, perasaannya kamu seperti sedang tidak membutuhkan dirinya. Nah, begitu. Ya. Agak-agak kurang enak lah nanti. Gambaran besar hubungan kalian. Namun walaupun demikian, mari lihat untuk sementara kamu kayak biarin aja lah dia dulu gitu ya. Nggak apa-apalah dia demikian modelnya. Karena kebetulan juga hidupnya kamu lagi ada yang kamu nikmati ya. Jadi tidak terlalu berdampak kepada dirimu gitu. Tapi bahagianya kamu kalau dilihat secara garis besarnya, ternyata bukan pula bahagia dari si pasangannya kamu ini gitu. Ya, baik. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari
Virgo, berikut Libra, ada energi dari Leo, ada energi dari Taurus, energi Capricorn, energi dari Aries di sini, energi dari Scorpio, dan energi dari Taurus menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.